Ya, selamat datang kembali di Solusi Channel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Tentunya kamu tidak salah klik. Karena apa? Karena pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengemudikan Mitsubishi terbaru ya. Ini Mitsubishi terbaru. Ini masih ada buku pedoman pemakaiannya. Dan kita akan melihat. Nah, ini Mitsubishi Fuso terbaru, free service 40.000 km atau 2 tahun ya. Dan ini adalah bagian-bagian yang akan saya jelaskan di sini. Ini untuk pemeriksaan harian, ini tentang oli, rem kopling, steering ban, ada lain-lain. Ini wiper semprot airnya, terus ini bagian cadangan air, ini adalah pedal free play, kemudian ada ban, baut ban, ada aki, membuka bagian kabin, handrem, filter, dan banyak sekali. Dan masih ada juga nih buku pedoman-pedoman pemakaian dari Mitsubishi ini ya. Jadi Mitsubishi ini dirakit oleh PT Kramayuda 3 Berlian Motor ya. Oke, langsung kita menuju ke kabin. Ini saya sudah ada di kabin bagian motor mobilnya. Untuk sebelah ini adalah gigi persneling ya. Seperti biasa masih mudah diingat. Jadi titik nolnya di tengah. Kalau kita ke depan, kalau kita mau menggerakkan ini harus dikopling ya, agar lebih mudah seperti itu ya. Ke depan 2, belakang 3, ke kiri ke depan R atau ke belakang mundur ya, ke kiri ke belakang 1. Dan ini adalah pedomannya. Dan ini adalah stang kemudi. Dan di bagian kiri ini ada yang namanya wiper, high low wiper ya, kemudian juga sebagai engine brake. Lalu sebelah kanan ini ada tuas passing ke atas, ini passing ya, lampu ngedim. Ke depan kiri, nah itu sudah menyala. Kalau ke belakang, nah ke kanan itu. Kemudian indikator di depannya ini adalah indikator kecepatan. Kemudian indikator ini, yang ini adalah RPM ya, RPM atau mesin ya, putaran mesin. Kemudian ini full bahan bakar. Kemudian ini adalah temperatur. Oke, itu untuk bagian bawahnya kita akan terangkan juga. Di bagian bawah ini adalah throttle gas, jadi gasnya di sini. Ini rem, ya ini rem. Ini adalah kopling. Oke. Kemudian saya terangkan kembali di sini, ini adalah switch off. Jadi ini jadi sambungan ke aki ya. Kalau kita putar, ini semua panel kelistrikan off semua ini kalau kita putar. Ini kita nyalakan. Kemudian di sini saya terangkan kembali. Ini adalah, nah ini klakson ya. Ini tadi nggak sengaja kepencet, ini klakson ini. Oke. Kemudian yang ini adalah darurat. Nah, jadi keduanya menyala, itu berarti kan. Oke. Ini untuk pembuat api ya, untuk merokok ini. Kalau kita tekan nanti dia mendapatkan panas api. Lalu di sini ada bag untuk menyimpan barang-barang. Ini adalah sirkulasi angin. Ini sirkulasi angin. Sebenarnya di sini ini ada radio, ada radiatif dan lain sebagainya. Cuman ini nggak dipasang. Dan untuk Mitsubishi ini, Mitsubishi terbaru ini sudah dilengkapi dengan GPS. Jadi kemanapun langkahnya ini bisa dipantau oleh pemiliknya. Itu bisa diperhatikan, itu berkedip. Nah itu berkedip itu. Nah itu adalah GPS. Oke. Itu untuk pintu window, ini untuk membuka ya. Nah ini untuk mengunci, ini ke depan kunci. Dan untuk
Kaca ini masih manual ya, belum power window dan lainnya, belum. Ini masih manual. Nah, jadi kita putar ini. Oke, itu. Dan di sini untuk stasioner gas mesin ini nih ada putarannya, jadi bisa kita atur di sini. Jadi nggak perlu kita ke bawah, nggak perlu buka kabin, langsung dari sini sudah bisa. Oke. Kemudian untuk bagian yang ini untuk menyalakan ya. Kalau kita mau menyalakan harus kita pastikan dulu ini kondisi 0 ya, harus kita pastikan kondisi 0 agar tidak terjadi guncangan waktu kita menyalakan ya. Ini ACC ini 0, jadi ini ada beberapa panel yang masih berfungsi namun tidak semuanya. Kemudian kita on kan, di sini di indikator ini menyala, ini aki berfungsi dan ini oli sudah bisa terdetek ya. Kita putar sekali, dia akan menyala. Oke, kalau sudah menyala, berarti di sini tadi indikator tadi sudah mati. Kemudian pada bagian ini menyala. Nah, itu ya, itu kilometernya. Oke. Kemudian sebelum kita jalan, kita pastikan kita menggunakan ini. Ya, ini adalah sabuk pengaman ya. Harus kita ingatkan bahwa kita harus menggunakan sabuk pengaman. Oke. Handrem ini tujuannya ketika kita berhenti, kita tarik. Nah, kita tarik langsung ke atas gini aja, enggak apa-apa. Dia akan mengunci sendiri. Kalau kita mau menurunkan, ini kita tarik sedikit ke atas, kita pencet, kita turunkan. Oke. Dan di sini sudah dilengkapi, ini harusnya diletakkan di belakang ya. Ini adalah untuk ketika kita ban bocor ya. Ini hidrolik. Ini kekuatannya 8 ton. Ya. Jadi untuk menaikkan ya. Kemudian kalau kita mau jalan, pastikan kopling kita tekan full ya. Kopling kita tekan full dan kita tangan masuk di persneling gigi perpindahan. Kalau kosong atau tanpa muatan berat langsung 2 enggak apa-apa ya. Langsung 2 enggak apa-apa. Kalau muatan berat kita harus masuknya di gigi 1 ya. Kalau berat kita masuknya gigi 1. Karena enggak muatan berat kita langsung di 2 enggak apa-apa. Kemudian sambil kita lepas pelan-pelan, sambil kita perhatikan depan, dan tentunya yang perlu harus kita ingat bahwasanya kita harus memperhatikan yang namanya spion ya. Spion kanan kiri harus kita perhatikan posisi kendaraan yang akan kita kendarai ya. Jadi ini kopling ini kita lepas pelan-pelan karena ini stasioner sudah tinggi, ini stasionernya hampir 1 ya. Ini sudah standar. Kita tekan pelan-pelan, dia jalan. Nah, perhatikan, ini sudah mulai jalan. Kalau nggak kuat, harus kita bantu dengan injak gas sambil kita lepas pelan-pelan untuk koplingnya. Oke. Nah, ini sudah jalan. Oke ya. Untuk jalan ke depan seperti itu. Kemudian kalau kita mau berhenti, kita rem, pastikan kopling juga harus ditekan juga, tekan full ya. Oke, kita nolkan baru kita lepas ya. Lalu ketika kita mau mundur, perhatikan, ingat kopling ditekan full dan persneling kita arahkan di R. Nah, kalau kita mundur ada indikator suara bahwasanya lampu untuk mengetahui bahwa yang di belakang harap minggir karena kendaraan ini mau mundur. Langsung kita mundur sedikit sambil kita pelan ya. Ya, sudah mundur. Ya, oke. Ya, kita kembalikan lagi. Ingat, ketika kita ngerem, kendaraan mau berhenti, kopling harus juga ditekan full sebelum gigi persneling 0. Itu jadi mudah bukan? Nah, jadi sangat mudah sekali.
untuk mengendarai ini. Perhatikan, ketika kita dalam kondisi bahaya, ini kita nyalakan. Nah, kita akan menyala. Oke, langsung kita akan parkirkan. Demikian cara mengendarai truk Isuzu Colt diesel terbaru. Semoga bermanfaat. Akhirnya dari Solusi Channel saya ucapkan selamat mencoba, jangan takut, dan tetap perhatikan keselamatan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.